Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggir Firman Azali Suendarto, NIM 003, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan tentang Ummul Quran. Sebelum masuk penjelasan Ummul Quran, ada 5 pembahasan yang saya jelaskan di video ini. Maka dari itu, simak video berikut ini. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber utama Islam. Bila dilihat dari awal diturunkannya Al-Quran kepada manusia adalah untuk membawa manusia keluar dari masa kebodohan menuju masa yang terang benderang. Tentang mengapa manusia diciptakannya, Al-Quran memiliki beberapa nama sebagai sumber utama Islam. Yang pertama, Al-Furqan, yang artinya membedakan. Al-Quran membedakan yang benar dan yang salah, antara yang baik dengan yang benar. Yang kedua, yang Al-Huda, yang artinya petunjuk hidup. Sebagai huda, Al-Quran merupakan aturan yang harus diikuti tanpa menawar-menawar, tawar-menawar, sebagaimana papan petunjuk arah jalan. Yang kedua, manfaat belajar Al-Quran. Berikut ini adalah penjelasan beberapa manfaat membaca Al-Quran. Yang pertama, mengurangi stres. Mengurangi stres berikut ini yaitu ketika kita mempunyai banyak beban di sekolah, di pekerjaan, ataupun itu kita usahakan atau enggak kita usahakan setelah sholat kita membaca surat apapun itu, bisa juz amah atau surat yang lain, minimal 5 menit atau 15 menit. Jika kalian itu benar-benar sibuk, diusahakan bisa membaca 2 ayat aja cukup. Yang kedua, meningkatkan kesehatan mental. Yang ketiga, mencegah kepikunan. Selanjutnya, ketiga, dalil kehujaan Al-Quran. Dalil tersebut dapat dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa la taf'alu fattakun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan jika kalian tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad SAW, maka buatlah 1 surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah. Jika kalian orang-orang yang memang benar, maka jika kalian tidak dapat membuatnya, dan pasti kalian tidak akan membuatnya, peliharalah diri kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang yang kafir. Selanjutnya, yang keempat, peran Al-Quran dalam hukum Islam. Sebagai sumber utama dan pertama hukum Islam, Al-Quran membuat ajaran hukum perdata, hukum sosial, dan lain-lain.
Ketentuan hukum yang termuat dalam Al-Quran tersebut dilengkapi, dirinci, dan dijelaskan dengan sunnah Rasul yang tetap berlandaskan Al-Quran sebagai sumber hukum utama dan pertama Islam. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu kedudukan Al-Quran dalam sumber ajaran dan hukum Islam. Kedudukan Al-Quran adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi. Adapun kedudukan Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran sebagai acuan kebenaran yang abadi dan terjaga keasliannya. Yang kedua, sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, serta ditolak tergantikan sehingga akhir dunia dan tidak ada kontradiksi di dalamnya. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wa taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.